Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, kita berjumpa lagi hari ini. Hari yang spesial, hari yang luar biasa. Hari ini kita mengkhususkan hari ini untuk Tuhan. Hidup kita juga kita khususkan untuk Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ada satu sukacita besar di surga. Dan pagi hari ini kita akan menerima sukacita yang sama yang Tuhan berikan dari surga untuk semua malaikatnya, bahkan bagi setiap kita. Terima kasih dan mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Jadi kami setiap anak-anak, biar Engkau yang melihat setiap hati kami Tuhan, biar Engkau yang melihat setiap hati sampai ke dalam hati kami Tuhan. Apa kami tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Pujilah setiap kami Tuhan. Pujilah setiap pribadi kami Tuhan. Tuhan, aku siap untuk semua yang Tuhan rencanakan
kita lupa bahwa firman Allah yang tinggal dalam hidup kita adalah ya dan amin. Seringkali kita mengatakan, mungkin bukan hanya kepada orang lain, tapi pada diri kita sendiri, aku nggak bisa Tuhan. Padahal Tuhan sudah menjanjikan, ketika kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, saat itulah Tuhan turun tangan untuk membela kita. Pagi hari ini pastikan ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berkata, ujilah aku Tuhan, kita udah siap untuk ujian itu. Kita nggak pernah tahu ujian kehidupan kita ke depan seperti apa, tapi kita percaya bersama dengan Tuhan, kita mampu melewatinya, kita mampu melaluinya. Katakan dengan iman, ujilah aku Tuhan, dengan segala kerendahan hati ketika datang kepada Tuhan. Yesus, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki kami Tuhan, selidiki apakah kita masih di dalam hatiku, apakah kita berpaut padamu, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu
setiap kata yang keluar dari mulut kami adalah pujian kami Tuhan di hadapan-Mu, sebagai rasa syukur kami karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya segala persoalan kami tinggalkan saat kami datang kepada-Mu, karena kami percaya Kau punya Allah yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau merasakan, kami menikmati hadirat Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih di masa-masa pandemi ini. Izinkan kami untuk kami terus melangkah erat dengan-Mu Tuhan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, karena kami tahu kami punya Allah yang luar biasa. Pagi hari ini Roh Kudus mengurapi setiap kami. Pagi hari ini Roh Kudus memenuhi ruangan ini Tuhan. Pagi hari ini kuasa-Mu memenuhi kami, menjamah kami sampai kami belum merasakan kuasa yang baru atas hidup kami. Terima kasih, kami melompat, kami bersorak bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah Tuhan di Gobis ini, ataupun yang ada di rumah. Pagi hari ini kita masih ibadah online, tapi kita tetap bersuka cita ya. Kita percaya setiap kesehatan yang Tuhan beri sampai detik ini itu adalah anugerah Tuhan, amin. Luar biasa Tuhan itu. Tak berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat. Dari hari ke hari Tuhan tidak pernah berlalu. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat untuk atas hidup.
mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Karena saya percaya bahwa saya punya kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami menerima kebenaran firman-Mu, izinkan kami tetap memiliki hati yang percaya meskipun kami belum melihat janji-Mu itu Tuhan. Izinkan kami untuk kami tetap memiliki hati yang erat dengan-Mu Bapa. Karena yang Engkau kekuatan kami hidup. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu.
Tuhan. Kami yakin meskipun kami belum menerima Tuhan, karena kami percaya iman yang Kau berikan kepada kami, iman yang Kau ajarkan kepada kami untuk kami miliki, meskipun sekecil biji sesawi Tuhan, tapi itu mampu memindahkan gunung yang besar. Ketika kami memiliki iman lebih besar dari biji sesawi, maka kami percaya kami akan memiliki iman yang lebih lagi Tuhan. Kami akan melihat sesuatu yang lebih besar lagi dari hanya kami memindahkan gunung. Yang sakit setiap kami disembuhkan Tuhan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Karena kami percaya meskipun kami belum melihat berkat-berkat itu di tangan kami, di hadapan kami, tapi kami yakin Kau Allah yang sertai kami. Kami yakin Kau Allah yang bersama dengan kami. Terima kasih banyak untuk setiap janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk kami terima kebenaran firman Allah. Tanah hati yang paling baik yang kami siapkan untuk Engkau Tuhan, untuk Engkau bentuk melalui kebenaran firman. Firman-Mu mengingatkan kami, firman-Mu meneguhkan kami, bahkan menegur kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Berkati dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Apa kabar saudara yang di gereja, yang masih ada di rumah? Apa kabarnya? Tuhan baik. Kita kompakan ya, kalau di Kalvari bilangnya gini, ketika ditanya jangan bilang luar biasa, muliakan nama Tuhan ya. Ketika ditanya apa kabar, praise the Lord, I'm blessed. Kalau bahasa Indonesia gini, puji Tuhan aku diberkati. Oke? Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan aku diberkati. Praise the Lord, I'm blessed. Puji Tuhan aku diberkati. Apapun yang sedang kita hadapi, ya bagaimanapun sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, muliakan Tuhan, puji Tuhan, aku diberkati. Amin, saudaraku. Ya. Hari ini saya bisa berdiri karena kemurahan Tuhan. Ya, kalau saudara tadi lihat kenapa duduk, saya kompakan sama Mai, kalau bisa kamu duduk aja, nanti ada pertanyaan. Tapi tadi ada jemaat yang bilang, masih muda, aduh saya malu ya, tapi saya asam urat, saudara, kena asam urat dari minggu yang lalu sampai hari ini. Minggu yang lalu itu lebih parah lagi. Begitu pulang dari pelayanan gereja, sorenya turun dari mobil 20 menit tuh, nggak bisa jalan, sakit banget. Sengaja saya nggak share di di grup ya, karena takut ngeribuhin gitu nanti ada yang bawa apa di rumah nggak enak. Padahal nggak enak juga ketahuan masih muda. Kok tadi bilang, ayo masih muda udah asam urat. Aduh iya ya. Tapi udah kepala 4 memang harus berjaga-jaga ya, betul ya Kak. Itu sih katanya tadi makan lotek aja, bukan makan lotek aja, makan beef juga nggak boleh. Terus makan sayur-sayuran hijau beberapa itu nggak boleh ya. Terus beberapa teman-teman kantor kemarin kasih tahu jus nanas, jus pakai lobak, pakai kemiri, saya udah minum ya. Tapi ya lumayan lah, puji Tuhan ya. Dan membaik, saya bisa berdiri dan saya percaya hari ini begitu beres pelayanan saya sembuh total. Amin. Nah, persiapan khotbah saya juga agak tersendat. Biasa kalau saya mempersiapkan khotbah dari hari Senin saya udah mulai mempersiapkan. Tetapi kemarin nggak bisa persiapan sama sekali, bukan nggak mau gitu ya. Kakinya nentak tuh kayak bengkak tuh, sakit nyentuhan gitu. Boro-boro mau persiapin khotbah gitu, tidur juga keganggu. Sampai akhirnya sekali waktu di hari Rabu kalau nggak salah, Rabu malam saya mimpi itu. Tapi Tuhan baik kasih mimpinya, bukan mimpi tentang harta karun atau bisa makan makanan enak, tapi saya mimpi dikasih kisi-kisi khotbah. Hari ini saya khotbah kali itu. Paginya saya cerita sama Yuni, ya aku udah dapat persiapan. Dia kan bingung ya, persiapan dari mana? Tapi mimpi dari Tuhan, poin-poinnya jelas, tapi ayat-ayatnya enggak. Ya, dan saya cari, puji Tuhan, hari ini khotbahnya udah selesai dan saya susun ya. Nah, saya mulai dengan kata tenang. Tenang adalah sebuah kata yang sangat didambakan oleh siapapun juga, betul? Mulai dari anak kecil, orang dewasa,
sampai orang yang sudah tua. Untuk setiap keadaan di muka bumi ini, baik itu keadaan rumah tangga kita, keadaan keuangan kita, keadaan negara, bahkan keluarga besar kita butuh kata tenang, ya. Nah, saudaraku, namun mulai di bulan Maret 2020 di mimpi itu juga seperti itu, saudaraku. Ada satu peristiwa yang sangat menakutkan, gitu ya. Dan setiap orang membutuhkan ketenangan. Ternyata ini peristiwanya. Dimulai dari bulan Maret akhir, ya, kalau tidak salah, di Indonesia itu terjadi satu masalah, yaitu pandemi COVID-19 yang mengguncang ketenangan kita. Ya, mulai dari anak kecil terdampak, dewasa, orang-orang tua juga. Ya, mulai dari yang punya ekonominya middle low, middle high, perusahaan kecil, perusahaan menengah, perusahaan besar, semuanya terdampak. Dan ketenangan itu direnggut dengan cepat karena pandemi COVID-19. Ya, saudaraku ya. Nah, ini keguncangan yang sangat besar. Sepanjang abad ini adalah keguncangan yang paling besar. Bahkan keguncangan yang terjadi yang sangat besar di seluruh dunia. Memang sampai khotbah ini tulis, masih ada 15 negara yang belum melaporkan ke WHO tentang apakah negara itu terkena dampak COVID-19. Ada 15 negara, tapi dari seluruh dunia yang tercatat di WHO 195 negara, itu hampir semua, tinggal 15 negara. Apakah ini terdampak atau tidak? Tapi ini merupakan suatu pandemi yang luar biasa, ya. Dan Indonesia di awal-awal pandemi di Maret, UMKM 47% tutup. Padahal ekonomi Indonesia itu 90% mengandalkan pergerakannya di UMKM. 10%-nya baru perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya. Tapi 90% itu di UMKM. Oleh sebab itu Presiden Jokowi memberikan stimulasi pendanaan untuk UMKM yang begitu besar. Ya, mudah-mudahan ini mencapai satu target sehingga kita bisa ada lagi gejolak kebangkitan perekonomian. Ya, tetapi ini sesuatu hal yang perlu kita sikapi bersama-sama, saudaraku. Dan hamba-hamba Tuhan juga merespon hal ini. Ya, dia mengadakan survei. Saya sendiri tidak mengadakan survei terhadap jemaat sendiri, tapi teman-teman saya di seluruh Indonesia, bahkan ada beberapa di negara lain, saya kontak mereka. Betul, saudaraku, pandemi ini juga meredupkan keimanan hampir 50%. Walaupun online sekarang bertambah luar biasa. Seperti kita juga punya program Meet Worship yang sudah dilihat dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan mudah-mudahan nanti saya bisa share beberapa teman di luar negeri seluruh. Itu berkembang, tetapi online tidak menggantikan ibadah. Karena online itu kayak bukan ibadah, ya. Teman-teman hamba Tuhan survei nih, hamba jemaatnya sendiri, ya. Saya nggak survei, ya. Takut nanti saudara kesinggung. Nah, teman-teman yang survei itu katanya mereka nggak kayak ibadah kalau nonton itu. Kadang-kadang kalau misalnya jangan kayak aku di skip lewatin. Terus khotbahnya emang resep nih ngantuk, lewatin udah beres 5 menit juga. Boro-boro mereka yang bersikap kusuk gitu ya, ikut ibadah itu 0,sekian% ternyata, ya. Jadi mudah-mudahan ini cepat selesai dan saya yakin kita bisa kembali beribadah di gereja, ya. Dan dampak-dampak ini ya merupakan satu guncangan yang merebut ketenangan manusia. Oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini berjudul serenity atau ketenangan. Ya, ini yang firman Tuhan yang Tuhan berikan buat dalam mimpi saya, dan poin-poinnya jelas Tuhan berikan, ya. Firman Tuhan pada hari ini akan membahas secara otentik, secara jelas menuntun kita mulai ayat-ayat Alkitab bagaimana kita mendapatkan ketenangan itu meskipun di tengah pandemi. Banyak orang kehilangan, saudara. Banyak orang kehilangan ketenangan karena uang mereka, karena usaha mereka, karena keluarga mereka, karena gereja, karena negara. Tetapi bagaimana firman Tuhan sudah memberikan kepada kita secara jelas bagaimana kita memperoleh ketenangan itu di masa-masa kita menghadapi gelombang kehidupan, di masa-masa kita menghadapi badai masalah. Amin. Coba ya, kita akan periksa satu persatu apa yang Tuhan bilang. Yang pertama, bagaimana caranya? Yang pertama adalah
Believe the presence of God. Artinya percaya kehadiran Allah. Ya. Jadi saudaraku, ketika gelombang masalah itu datang, ketika badai kehidupan itu menerpa kehidupan kita, seringkali kita lupa bahwa Yesus menyertai hidup kita. Ya. Jangan sampai kita mengalami krisis kepercayaan. Biasanya kalau orang udah mengalami badai masalah, ketika orang mengalami gelombang kehidupan yang begitu besar, orang lupa ya bahwa Yesus sebetulnya berserta dengan dia. Ya. Kita baca dalam Matius 14:27. Saya bacakan buat saudara. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya. Ayat ini sepertinya Tuhan meyakinkan kepada kita kehadirannya akan memberi ketenangan. Tuhan bilang, aku ini, jangan takut. Ya. Waktu saya dapat mimpi, ya, ada poin-poinnya jelas sampai poin ketiga. Tapi saya harus cari ayatnya. Dan ayatnya Tuhan kasih ini. Tuhan bilang, aku ini, jangan takut. Kadang-kadang di tengah-tengah masalah kita lupa Tuhan menyertai hidup kita. Ya. Nah, ketika satu keadaan yang buruk ya terjadi, pasti saudara mendapatkan menantikan kehadiran sesuatu yang memberi ketenangan, betul kan? Kalau misalnya gini, ada huru hara, saudara menantikan siapa? Polisi, supaya tenang. Ada kebakaran, saudara menantikan siapa? Damkar, bukannya Surya ya misalnya. Kalau ada kebakaran tuh si Surya mana ya gitu ya? Itu nggak jadi masalah. Damkar, begitu ada damkar datang, rasanya tenang, ini bentar lagi pasti mati, walaupun mungkin mesti 5 jam misalnya, apinya besar. Nah, ketika saudara menghadapi pernah situasi emergency di rumah sakit atau nonton di film-film tentang emergency di ICU gitu, siapa yang diharapkan hadir pada waktu itu? Dokter. Ya. Kalau bisa jangan perawat gitu ya. Dokter, spesialis. Wah, kalau udah ada dia, tenang. Ya, demikian pula Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, gelombang kehidupan, gelombang-gelombang yang besar dalam kehidupan kita, Yesus ada di tengah-tengah kita semua. Dan itu bisa menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kita lupa kehadiran dia. Ya, misalnya situasinya ketika ada di rumah sakit. Ya, mana sih dokter? Padahal dokternya pakai baju dinas. Mana sih dokter? Gitu. Padahal dokternya ada sebelah. Bu, ibu keluar dulu, saya akan tangani. Oh, ini dokter, tenang deh. Sebetulnya seperti itu. Kadang-kadang kita reward, kadang-kadang kita paciward, ya, sehingga kita lupa bahwa kehadiran Allah itu begitu penting dan itu akan menyelesaikan dan kita akan mendapatkan ketenangan. Kalau ada Tuhan, tenang. Kalau Rina, wah kalau ada Maya, tenang. Dia bisa bayarin makanan saya, misalnya seperti itu ya. Tenang kan, ada satu ketenangan misal seperti itu. Nah, Tuhan tuh harus seperti itu. Kehadiran Tuhan harus seperti itu dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Saya tambahkan satu ayat Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi butuh satu percaya. Tuhan katakan, percaya nggak kamu? Aku hadir, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Percaya nggak Tuhan ada? Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah kehadiran Tuhan. Sama-sama katakan, percaya kehadiran Tuhan. 1, 2, 3. Percaya dalam setiap musim hidupku. 1, 2, 3. Percaya kehadiran Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Ya. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa kembali mendapatkan ketenangan walaupun kita menghadapi gelombang masalah, walaupun kita menghadapi maut sekalipun. Tuhan katakan apa? Be still. Diam. Kok diam sih? Be still and now that I am God. Saya bacakan buat saudara ya ayatnya. Mazmur 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan ibu. Tuhan katakan diam. Ketika kita ada masalah, gelombang, Tuhan katakan diam. Tetapi diam itu bukan artinya tidak berbuat apa-apa. Diam itu bukan artinya, bahasa Sundanya cicing wae. Atau dalam bahasa yang lebih kasarnya lagi,
apa? Ngajedok. Ada masalah ngajedok gitu. Bukan. Tuhan tidak katakan kamu diam aja. Tuhan tidak katakan kamu tidak usah berbuat apa-apa. Tetapi arti be still, diam, dalam pendekatan bahasa aslinya Yunani itu artinya gini, siopa. Itu artinya tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah, gak jelas, yang akhirnya menjadi perbuatan dosa. Itu arti kata be still, siopa. Artinya tidak melakukan sesuatu yang menjadi berbuat dosa. Dengan arti kata apa? Pendekatan dalam bahasa Yunani ini, kita harus berdoa. Ketika kita menghadapi gelombang masalah, ketika kita menghadapi badai kehidupan ini, apalagi pandemi seperti sekarang ini, saudaraku, jangan bersungut-sungut, jangan ngomel-ngomel nggak jelas. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, saudaraku. Tetapi berdoa itu yang akan membawa kita kepada ketenangan. Dan doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Amin. Pendekatan yang kedua artinya adalah dekat dengan Tuhan. Ya. Ketika saudara mengalami masalah, ketika saudara mengalami pandemi seperti ini, mungkin yang lebih dahsyat, yang luar biasa lagi. Karena nanti ada apa disebutnya second wave, ada gelombang kedua. Bahkan ada beberapa hamba Tuhan yang mengatakan ada satu kejadian yang lebih spektakuler lagi. Kita harus siap, ya. Dan kalau itu benar terjadi, ada beberapa nubuatan ya, dan nubuatan harus diuji dengan apakah benar atau enggak. Bahwa ada satu keadaan yang lebih sulit lagi dari sekarang, ya. Cek posisi saudara. Arti kedua dari be still itu, yang pertama tadi apa? Doa. Yang kedua, dekat dengan Tuhan. Siopa itu tidak berbuat dosa, dekat dengan Tuhan. Jadi artinya, ketika kita punya masalah yang besar, masalah yang kecil, gelombang-gelombang kehidupan, posisi saudara yang menentukan. Kalau saudara posisinya jauh dari Tuhan, segera merapat, dekatkan diri dengan Tuhan. Ayat tambahan Mazmur 62 ayat 2 mengatakan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Raja Daud aja nggak mengandalkan kekuatannya, Raja Daud aja tidak mengandalkan kekayaannya, Raja Daud aja tidak mengandalkan intelligence-nya, tetapi dia mengandalkan dekat dengan Tuhan, sehingga dia merasakan ketenangan. Amin. Jadi dua hal ini yang membuat kita bisa mengambil lagi ketenangan. Doa dan dekat dengan Tuhan. Itu artinya be still. Ayat tambahan Keluaran 14 ayat 14, perhatikan baik-baik. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Itu artinya. Ini ada korelasinya dengan ayat tadi. Kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang bagi kamu. Tetapi ingat baik-baik ya, Tuhan yang akan berperang ganti kamu, ya. Dan kamu akan diam saja. Tuhan katakan seperti itu, ya. Jadi yang kedua adalah be still. Doa dan dekat dengan Tuhan itu yang akan membuat kita memperoleh ketenangan lagi. Sama-sama katakan be still. Doa, dekat dengan Tuhan. Oke, yang ketiga yang terakhir adalah call Jesus, memanggil Yesus. Ketika badai, gelombang masalah dan gelora kehidupan terjadi dalam kehidupan kita, seringkali kita lupa panggil Yesus, ya, karena keadaannya mencekam, krusial, krisis, udah nggak bisa ditangani lagi, udah di ujung tanduk, aduh nggak bisa. Jadi itu membuat suasana jadi paciweh. Itu bahasa Jermannya, bahasa Sundanya maksudnya. Bahasa Sunda kasar, paciweh. Saudara tahu nggak keadaan paciweh? Yang dari luar pulau, atau kacau? Ada yang bilang betul, kacau. Kacau tahu nggak artinya gimana? Jadi saudara ingat waktu zaman sekolah dulu lagi upacara, ya? Ketika komandan upacara bilang, pasukan bubar jalan, itu pada bubar jalan, itu keadaan kacau. Wah, biasanya kan rapi. Udah begitu bubar jalan, acak-acakan. Itu keadaan seperti itu, saudara. Kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah yang begitu pelik dalam kehidupan kita, itu yang menerpa, menekan hidup kita. Jadi kacau.
Boro-boro panggil Yesus. Aduh, siapa ya orang yang terdekat dengan saya yang bisa tolong saya? Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, masalah apapun yang terjadi, panggil Yesus. Panggil Yesus. Itu akan membuat kita tenang. Panggil Yesus. Ya, murid-muridnya pernah merasakan hal ini. Ya, saya tutup dengan ayat dalam Markus 4 ayat 37 sampai 39. Saya bacakan buat saudara. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ini melambangkan situasi paciuh ya. Jadi airnya masuk ke perahu, udah hampir tenggelam. Kalau saudara ada di perahu, nih, siapa yang pernah naik perahu? Ya, Pak Ahok baru ke Pulau yang kemarin. Tiba-tiba masuk air. Paciuh nggak ada bilang? Paciuh. Murid-muridnya juga gitu. Waduh, ini gimana? Baru ingat dulu. Ya, dia terus pada waktu itu gini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah milam. Maka murid-muridnya membangunkan dia, ya, dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Terus apa yang dilakukan guru? Dia nggak langsung ngomel-ngomel, tapi dia bilang gini. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Maka danau itu tenang seketika itu juga. Ya. Jadi kalau saudara hadapi masalah dalam kehidupan, masalah pandemi seperti ini, siapapun terdampak, ya, panggil Yesus. Ya, jangan paciuh, lupa. Saudara harus panggil orang-orang terdekat, saudara, orang-orang kuat. Panggil Yesus. Maka Tuhan pasti bilang gini, diam, tenanglah. Tapi Tuhan yang bilang ya, diam, tenanglah. Tapi perhatikan baik-baik, Tuhan yang bilang, diam, tenanglah. Ketika Tuhan katakan itu, tidak ada yang bisa menolak. Semua badai itu akan tenang. Amin. Haleluya. Ketiga hal ini menjadi pegangan buat kita. Ya. Meskipun kita harus mungkin menghadapi nanti pandemi yang lebih besar, masalah-masalah yang lebih besar lagi, karena ini memang udah akhir zaman. Tapi tiga hal ini yang penting yang saudara harus perhatikan baik-baik sampai Yesus datang kali itu. Ya. Yang pertama adalah percaya bahwa Yesus hadir selalu dalam kehidupan kita. Yaitu membawa ketenangan. Yang kedua, be still. Jangan marah-marah. Aduh, kenapa sih kayak gini? Kenapa sih gue bisa bangkrut? Kenapa sih seperti ini? Misalnya seperti itu. Tetapi be still. Apa? Doa dan dekat dengan Tuhan. Ya. Yang ketiga, panggil Yesus. Panggil Yesus. Maka ketenangan itu akan menjadi milik saudara. Amin. Haleluya. Saya akan closing, saya undang di prophetic firman. Haleluya. Yang di rumah juga ya, biar dicatat baik-baik, tanamkan dalam hati supaya itu menjadi bekal buat jemaat Kalvari, buat setiap orang yang mengikuti streaming pada hari ini, buat teman-teman hamba Tuhan juga, biar kita boleh terus mendapatkan ketenangan sampai Yesus datang yang kedua. Oke, saya akan closing ya, supaya mengingatkan kembali firman Tuhan pada hari ini. Hari-hari ini adalah hari-hari yang berat. Bukan hanya Anda dan saya, tetapi negeri Indonesia. Bahkan hampir seluruh dunia. Ketenangan yang harusnya kita nikmati saat ini direnggut dalam waktu yang singkat. Namun firman Tuhan yang hidup dan berkuasa pada saat ini memberikan kejelasan kepada kita bahwa ketenangan itu menjadi bagian kita, dan Tuhan akan memberikan ketenangan itu buat kita semua. Percaya bahwa Yesus hadir selalu dalam kehidupan kita. Be still. Diam artinya berdoa, dan posisimu harus dekat dengan Tuhan. Raja Daud menegaskan itu. Dia tidak berharap pada kekayaannya, dia tidak berharap pada kekuatannya, pada kekuasaannya, tetapi dekat dengan Tuhan. Itu yang memberikan ketenangan. Dan yang ketiga adalah panggil Yesus. Call Jesus. Maka saya percaya pertolongan Tuhan, mujizat, pemulihan terjadi dalam kehidupan kita, dan ketenangan itu kembali menjadi bagian
dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama mari sama-sama bangkit diri. Kekuatan yang kau berikan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Yesus. Selamat datang untuk kehidupan kita. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, firman menguatkan kami semua. Benar Tuhan bahwa di dalam Engkau ada ketenangan. Ketika badai kehidupan ada di dalam kehidupan kami, mungkin pada saat ini juga sedang melanda dunia ini. Biarlah Tuhan Yesus dunia mengetahui bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus ada ketenangan. Dan biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus selalu mempercayai bahwa Allah ada dalam kehidupan kami. Allah selalu hadir Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Biarlah kami tidak melupakan itu Tuhan Yesus. Dan setiap saat, setiap hari, setiap waktu, biarlah Tuhan Yesus kami lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan menjauh Tuhan Yesus, tetapi biarlah Tuhan Yesus kami boleh senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kami kepada Engkau. Karena kami percaya Engkau Allah yang mendengar, Allah yang memperhatikan kami, Allah yang menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan mata kami tidak dibutakan oleh keadaan saat ini Tuhan, tetapi biarlah mata kami boleh terus memandang Engkau Tuhan Yesus, memanggil nama-Mu Tuhan Yesus setiap saat. Ampuni kami Tuhan Yesus kalau kami sering lupa Tuhan Yesus, ataupun Tuhan Yesus kami disibukkan oleh hal-hal yang lain, tetapi biarlah Tuhan Yesus di tengah keadaan saat ini Tuhan Yesus seperti ini dan mungkin juga ada keadaan yang lebih buruk lagi, biarlah kami tetap dekat kepada Tuhan dan mempercayai bahwa Allah adalah jawaban penolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih pada saat ini, biarlah Tuhan akan masuk melalui kehidupan kami Tuhan, dan melalui Roh Kudus memberikan ketenangan untuk kami, sehingga ketika kami menghadapi masalah apapun, bukan hanya pandemi ini saja, tetapi mungkin yang pada saat ini dampak-dampak negatif akibat pandemi ini, kami tidak khawatir lagi, kami tidak takut, tetapi Tuhan yang memberikan ketenangan sehingga kami dapat bersikap bertindak Tuhan Yesus sesuai dengan arahan Kau saja, sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan firman-Mu dimeteraikan dalam setiap kehidupan kami dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus
Kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan persembahan bisa dijalankan. Sekali lagi itu Bapak Gembala tetaplah bersyukur karena itu satu-satunya yang membuat kita tetap kuat. Amin. Kita doakan Bapak Gembala untuk terus diberi kekuatan ya.